Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di video kita yang ketiga terkait dengan React Native ya. Jadi yang kemarin sudah pembahasan kita terakhir itu di Touchable Opacity ya. Touchable Opacity saya ulang kembali. Kemarin itu fungsinya untuk berubah ya, komponen-komponen itu bisa berfungsi sebagai button. Ya, jadi punya icon nih atau punya gambar yang nantinya bisa dimasukin di situ. Kemudian kita pakai library dari Touchable Opacity ini yang nantinya bisa merubah icon dan gambar itu menjadi seperti button ya. Nanti punya ketika kita klik atau kita touch ya ini ya. Nah, itu nanti akan bisa mengarahkan atau bisa berfungsi untuk melakukan sesuatu proses. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat yang atau menggunakan komponen dari switch. Nih, ada switch, nanti ya kita pelajari switch, text input ya, scroll view, style sheet, alert, dan back handler ya. Switch, oke. Switch, di switch ini nanti teman-teman akan merubah ya. Jadi switch itu hanya merubah nilai ya, dari nilai yang true jadi false, atau kebalikannya dari false menjadi true ya. Mudahnya switch itu seperti saklar ya, on off-nya ya, nilainya 0 atau 1 ya. Kalau 1 berarti menyala, kalau 0 berarti mati. Nah, di sini switch itu kita akan acukan ke ini ke state ya, state value true. Nah, ini tipenya tahu ya kalau tipe data ini ya teman-teman ya, namanya boolean ya, true, false, dan sebagainya itu. Nah, terus state, kemudian kita tambahkan di sini ada mana tadi, switch ya, switch. Nah, di switch ini seperti ini. Kamu kumpul kapan nih? Switch, kemudian ada value-nya di state value. Nah, di state value ini mengacu ke value ini ya, true ya, statusnya true. Kemudian ketika true nanti akan berubah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa dibuka, saya tampilkan dulu. Nah, ketika true, nanti seperti ini. State itu yang mana, switch itu yang mana ini, switchnya, switch on, switch off gitu. Ini kan on ya posisinya ya. Oh, ini saya klik. Nah, ini switch. Nah, di off kan ya, berarti kondisinya sekarang jadi false ya, atau kebalikannya kita on kan lagi. Nah, nanti statusnya akan berubah jadi true. Cuman memang nggak terlihat di sini. Saya nggak menampilkan juga untuk perubahan status itu. Oke. Terus setelah itu kita akan belajar dari text input. Nah, ini text input ya. Ya, mudahnya ini kita mau ngetik di mana. Nah, kita mau ngetik itu nanti akan diterima oleh text input ini. Nah, text input dan value state ya, di sini ada username ya, di state username di atas ini. Nah, ini nanti akan tersimpan di state username itu. Dan state username itu yang diinputkan di text input itu tersimpan di situ ya. Kemudian text input di sini. Nah, on change value state username terus value ya. Oke, ini untuk text input, silahkan teman-teman bisa masukkan. Ini untuk memasukkan ya berarti ya. Nah, oke. Sudah text input, selanjutnya ada scroll view. Nah, jadi gini. Kalau ketika awal kali menggunakan React Native ini, kemudian di tombol di panel tadi ya, saya sebutkan panelnya itu kita akan menggunakan view. Nah, view itu tidak bisa di scroll ya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat beberapa komponen ya di dalam sini, nah ternyata komponen itu malah nggak kelihatan ya, silahkan dirubah komponen view itu menjadi scroll view biar bisa di scroll ke bawah seperti ini ya. Nah, sudah scroll view seperti ini contohnya. Tadi ini sebenarnya sama seperti view ya, cuman berbedanya ini panel yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan scrolling terhadap komponen yang sudah kita tambahkan di aplikasi Android kita. Nah, setelah scroll view kemudian ada style sheet. Nah, ini
mungkin sudah terlihat ya dari teman-teman di sini semua ya. Yang tadi ada style, semua komponen itu ada style, di sini juga ada style, ada style. Nah, style sama dengan tampil dalam kontainer. Nah, yang saya sampaikan tadi, style ini adalah sebagai salah satu dari apa namanya, properti ya, properti dari komponen tersebut. Nah, di style ini tampilan, nah kok tampilan .container. Nah, tampilan itu apa? Nah, tampilan itu adalah style sheet yang sudah saya buat di sini. Style sheetnya di mana? Di bawah. Cara membuatnya seperti ini, cons tampilan style sheet create. Nah, ada beberapa apa namanya, style sheet di dalamnya. Style sheet pertama untuk button ya, variabel style sheet button di sini ya, kita bikin variabelnya namanya button. Nah, kemudian isinya apa? Ada background color, padding vertikal, justify content center, element center, margin top 20, margin horizontal 20, border radius sama elevation ya. Oke. Ini untuk warna ya, teman-teman ya. Kemudian padding vertikal ya, padding apa namanya? Untuk yang secara vertikal penempatannya, kemudian justify content di tengah ya, jadi nanti akan tampil di tengah. Alignment item juga di tengah ya, untuk item yang nanti akan ditampilkan. Margin top ini untuk batasnya ya, untuk ada jeda antara komponen ke satu dan komponen kedua. Margin horizontal ya, kemudian ada border radius. Nah, elevation ini untuk apa namanya saya lupa ya, untuk kayak shadow itu ya, apa namanya, seperti kayak bayang-bayang gitu ya namanya di sini ya. Ini jadi kayak ada bayang-bayang kecil ya di setiap komponen tersebut. Apa namanya, bordernya ya, bukan border radius sebenarnya ya, ini kayak efek ya, efek dari apa namanya, border itu ya, efek dari cahaya. Nanti ada shadownya, ada gelapnya sedikit. Nah, oke. Ini semua style sheet yang sudah dibuat, jadi semua konfigurasi kita bisa tampilkan di style sheet. Mudahnya kenapa kita menggunakan style sheet? Ketika kita harus merubah beberapa button atau beberapa touchable opacity tadi ya, dengan warna yang mungkin ada warnanya mau dirubah nih, ternyata saya bikin touchable opacity-nya banyak banget. Nah, ketika teman-teman bikin apa namanya, touchable opacity-nya banyak, harus merubahnya satu-satu, itu akan merepotkan sekali. Nah, adanya style sheet ini akan mempermudah dalam proses apa namanya, modifikasi dari touchable opacity itu. Margin, warna, mau sebagainya, semuanya bisa dituliskan di sini ya. Nanti bisa di ini ya teman-teman ya, bisa dituliskan untuk membuat semua apa namanya, tampilan ini ya. Nanti saya includekan untuk scriptnya di apa namanya, di on class ya. Oke, terus sudah style sheet, kemudian ada alert. Nah, alert itu yang seperti apa ya? Alert ya, kita muncul warning nanti yang muncul apa namanya, seperti pemberitahuan ya. Modelnya kayak kalau bahasa di program visual itu seperti combo box ya. Nah, alertnya itu di sini kita buat apa namanya, variabel dulu di sini. Terus isi variabel itu apa? Isi variabel itu alert, warning keluar, aplikasi keluar. Ini kita panggil alertnya. Alertnya apa tipenya? Nanti yang muncul warning. Kemudian isi dari alert itu apa di sini? Apakah mau keluar aplikasi? Nah, kemudian button yang akan muncul di alert itu apa? Tidak ya. Yang pertama text tidak, ini nanti akan muncul tidak, button tidak. Kemudian on press 0 ya. Kemudian stylenya cancel ya. Kemudian iya ya. Nah, ini nanti akan muncul exit aplikasi ya, ini. Nah, itu salah satu contohnya juga di sini, itu langsung untuk apa namanya, keluar ya. Ini juga sama ya, digambar mobil satu. Nah, ini digambar mobil yang kedua sama. Jadi ketika gambar mobil ya, nanti gambar mobil itu akan muncul alertnya, nama alertnya gambar, kemudian isi alertnya gambar mobil, kemudian tabel buttonnya itu ada button batal ya. Kemudian on press nanti akan batalkan, masuk di konsol lognya ya, muncul di konsol log kalimat batalkan ini. Kemudian stylenya cancel. Kemudian yang selanjutnya oke ya.
ini kondisional ya sebenarnya ya, ketika klik ini nanti akan seperti ini, dan ketika klik ini nanti akan mengarah ke sini. Oke, kemudian konsol lognya nih, oke, ini hanya untuk membuktikan saja. Jadi seperti ini. Nah, tampil di sini. Saya klik di mobilnya. Nah, tunggu dulu. Nah, ini kan muncul modelnya seperti ini ya. Ini gambar mobil, kemudian di batal. Saya klik batal, menutup, cancel tadi ya stylenya. Nah, kita cek di konsol lognya. Nah, batalkan ya, muncul kalimat ini. Kemudian diklik lagi, misal saya pilih oke. Nah, ini di konsol log juga akan muncul oke gitu. Oke. Kemudian setelah alert ini, alert style set, dan kemudian back handler. Nah, back handler itu sama ya, kita buat variabel tadi ya, variabel untuk menampung alert ya. Jika kembali ini, kalau yang tadi kan nah alert ini kan tanpa variabel. Nah, masuknya di touchable opacity, masuk di image tadi ya. Nah, kalau yang di sini ini sudah masuk, kita bikin variabel jika kembali gitu ya. Silakan teman-teman boleh menamakan variabel masing-masing ya, bebas ya. Lalu harus kembali atau enggak kembali gitu ya. Nah, itu bisa tambahkan di sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan tambahkan ini komponen did mount ya. Did mount itu di sini ya. Kemudian ada komponen will unmount ya. Jadi ini untuk memfungsikan proses keluar atau keluar dari aplikasi yang kita buat, dan ini fungsikan untuk menghapus fungsi ini. Jadi kita bisa masuk lagi nanti ya ke aplikasi tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Kalau sudah dituliskan seperti ini, nanti akan tampil seperti teman-teman. Nah, sudah seperti ini ya. Ini tadi ini touchable opacity yang dari view ya, dari view kita rubah menjadi touchable opacity ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini untuk tadi untuk view-nya. Nah, kemudian boleh klik di sini. Nah, kemudian untuk keluar tinggal diklik di sini. Nah, nanti akan muncul alertnya. Nah, apakah mau keluar dari aplikasi? Jika tidak, kembali lagi ke sini ya. Jika iya, jika iya, keluar lagi. Jika iya ya, akan menutup aplikasinya. Tunggu dulu ya, agak lama, agak berat juga ya teman-teman ya. Nah, udah keluar. Nah, terus kita masuk lagi untuk membuka aplikasinya di sini. Nah, project 01 yang ini, ada beberapa project yang sudah saya buat kemarin. Nah, oke, masuk lagi seperti ini. Nah, kalau mau kembali lagi tinggal diklik ini lagi aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video ketiga terkait dengan React Native di Android. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung bisa ditanyakan ke saya ya. Nanti untuk script ini akan saya tambahkan ya. Jadi teman-teman bisa mungkin bisa sambil belajar ya, mempelajari scriptnya. Jangan cuma copy paste saja ya. Nanti dipelajari dulu, dicoba satu-satu boleh. Ketika error ya nanti jadi dibaca errornya apa, mungkin kurang titik koma atau kurang yang lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.